Ini salah anakmu, kataku. Kenapa aku melakukan ini padanya? Meskipun aku juga merasa bersalah, aku tidak bisa menahan diri lagi. Karena aku juga tidak bisa menghindarimu. Celia, kamu saja yang aku khawatirkan. Nanti ada yang tahu rahasia kita. Itu akan jadi aib besar untukmu. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku sekarang adalah kamu. Jangan pikirkan itu dulu. Mau kita berbaring berdua saja selagi dia tidak ada. Jangan ragu. Ayo, nanti dia kembali. Hidup itu seperti roda besar yang berputar. Terkadang kita berada di atas, merasa bahagia, dan sangat puas. Terkadang kita berada di bawah, merasakan kesulitan, sakit, dan seolah mencari cahaya. Aku tidak pernah menyangka akan tiba hari di mana aku merasakan beban yang luar biasa, seolah-olah aku adalah roda yang terus berputar, tanpa tahu kemana harus pergi. Aku pikir hidup dan hatiku akan damai, tetapi ternyata tidak. Kadang, kata orang, cinta datang pada waktu yang tidak tepat dan dengan orang yang salah. Itu membingungkan antara yang benar dan salah, dan menempatkan hati kita pada ujian yang sulit. Siapa yang akan menyangka bahwa aku akan jatuh cinta pada ayah dari suamiku, ayah mertuaku, Pak Bambang. Terima kasih untuk Anda dan semua pendengar di saluran ini. Semoga kalian selalu sehat selalu. Nama saya Celia, bukan nama asli. Saya berusia 28 tahun, sudah menikah, dan punya seorang anak. Saya sudah menikah selama 6 tahun dengan suami saya, Rudy, juga bukan nama asli. Saya menulis ke acara Anda di sini karena saya tidak tahu lagi harus kemana. Saya harap dengan berbagi cerita ini, saya bisa menemukan jawaban tentang apa yang harus saya lakukan. Rudy adalah suamiku. Dia 31 tahun, pekerja keras, berinisiatif, dan memiliki mimpi sederhana untuk keluarga kami. Sementara saya hanyalah ibu rumah tangga yang menginginkan kedamaian dalam hidup. Kami sudah punya 2 anak, laki-laki dan perempuan, yang keduanya masih sekolah dasar. Kami berdua, Rudy dan saya, memiliki pernikahan yang baik selama bertahun-tahun. Hidup kami sederhana. Kami tidak bisa dibilang miskin. Kami punya ladang sendiri yang kami rawat berdua. Terkadang berhasil, terkadang tidak. Namun, itu tidak pernah menjadi masalah. Karena Rudy sangat pintar berinisiatif, kami selalu bisa mengatasi masalah apapun. Sampai suatu hari, dunia saya runtuh. Saya tidak pernah menyangka akan melihat perselingkuhan suami saya dengan sahabat saya, Dina. Disitulah semuanya dimulai. Bagaimana pernikahan kami retak, dan bagaimana cinta saya padanya beralih ke ayahnya, ayah mertuaku. Pak Bambang adalah mertua yang baik. Dia 62 tahun, sudah tua tapi masih kuat. Dia sering datang ke rumah karena dia yang mengantar cucunya ke sekolah. Setiap hari dia mengantar dan menjemput anak-anak saya menggunakan becaknya sendiri yang dia beli. Dia punya 2 anak. Rudy, suamiku, adalah yang bungsu. Sementara anak sulungnya ada di Jakarta dan sudah punya keluarga di sana. Dia jarang pulang. Pak Bambang juga sudah menduda selama hampir 1 dekade. Istrinya meninggal karena kanker. Saya tidak pernah menyangka karena pengkhianatan Rudy terhadap saya juga akan mengkhianatinya. Dan itu dengan ayahnya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya. Perlahan-lahan saya jatuh cinta pada pria tua itu. Saya ingat, hari itu adalah hari Sabtu. Panas sekali meskipun sudah sore. Besoknya adalah ulang tahun Dina, tetangga kami. Rudy bilang dia akan pergi ke rumah Dina untuk membantu persiapan. Dina adalah sahabat saya sejak SMA. Dia sudah seperti saudara bagi saya. Dan dia hampir setiap hari di rumah kami. Atau saya yang di rumahnya. Jadi, saya tidak punya keraguan sama sekali pada mereka. Makanya saya tidak menyangka sudah lama digigit ular. Dia adalah ibu baptis anak pertama saya. Dina adalah wanita yang pendiam. Dia hanya setahun lebih tua dari saya. Dia masih lajang tapi punya pacar orang bule. Dia cantik, berkulit putih, dan halus. Rambutnya panjang dan dia seksi. Mungkin karena dia belum punya anak. Rumahnya juga dia beli sendiri saat dia bekerja di luar negeri selama beberapa tahun. Dia tinggal sendirian karena orang tuanya sudah tidak ada, dan dia adalah anak tunggal mereka. Saya hanya wanita sederhana, agak berisi,
dan berkulit sawo matang. Meskipun saya ingin merawat diri, membeli barang-barang pribadi, saya tidak bisa karena uang yang saya gunakan untuk barang-barang, saya akan lebih baik. Saya gunakan untuk anak-anak saya. Malam harinya, saya memutuskan untuk mengikuti suami saya, membawa makanan tambahan untuk persiapan di rumah Dina. Saat saya sampai di depan rumahnya, jendelanya terbuka dan saya mendengar suara. Saya berhenti di dekat pintu karena saya mendengar suara suami saya dan nama saya disebut. Saya sedikit bingung karena saya pikir akan banyak orang di dalam. Saya tidak pernah menyangka hal berikutnya yang akan saya lihat dan dengar akan menghancurkan dunia saya. Saya mendengar suara Dina terengah-engah. "Rudy, sudah cukup, nanti ada yang melihat kita tidak apa-apa." Saya yakin Celia sudah tidur. Orang-orang sudah pulang dari tadi agar bisa bangun pagi besok. "Kamu tahu Ken, aku sangat merindukanmu. Beri aku kesempatan. Aku tahu kamu juga merindukanku," bisik Rudy. Dan saya juga mendengar sahabat saya tertawa kecil. Kamu sudah berhasil melakukannya tempo hari. Tapi baiklah, meskipun ini hari ulang tahunku, aku yang akan memberimu hadiah," kata Dina dengan genit kepada suamiku. Saya seperti disiram air dingin. "Mbak Nia," dari jendela, saya melihat mereka berdua di ruang tamu, terbawa oleh nafsu. Saya percaya pada Dina. Saya tidak menyangka dia akan melakukan ini padaku. Bagaimana dia melihat ke atas dengan sangat gembira. Makanya suami saya tidak punya gairah lagi setiap malam, karena Dina sudah lebih dulu. Saya mencoba bernapas. Saya mencoba menahan air mata yang ingin keluar dari mata saya. Tapi saya tidak bisa. Untung teras mereka gelap, jadi mereka tidak melihat saya. Saya langsung pergi. Saya tidak menghadapi mereka. Saya tidak membuat keributan. Saya tidak tahu kenapa. Saya gemetar. Saya tidak pulang ke rumah dulu. Saya menenangkan diri. Saat saya pulang, anak-anak sudah tidur. Rudy juga sudah pulang. Dia terlihat tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Dia tampak sangat bersemangat. Jadi saya mengepalkan tangan. Dia sudah berbaring di tempat tidur dan bermain dengan ponselnya. "Kamu dari mana saja? Kenapa baru pulang? Aku sudah mencarimu dari tadi," tanyanya dengan nada khawatir. "Tidak, ada rasa malu di suaranya." Disitulah saya marah. Saya tidak bisa menahan amarah dan rasa sakit yang saya rasakan saat melihat wajahnya yang sangat polos, sangat munafik. "Kenapa baru pulang?" "Karena aku tidak tahan melihat apa yang kalian berdua lakukan dengan Dina tadi." "Rudy, kamu tidak malu? Kamu tidak takut ada yang melihat kalian berdua?" Matanya membelalak, seolah terkejut dengan apa yang saya katakan. "Apa yang kamu bicarakan, Celia?" Dia pura-pura tidak tahu. "Aku sudah melihatnya. Rudy, aku melihat kalian. Jadi, jangan berbohong lagi." Disitulah awal pertengkaran terbesar di antara kami. Suara kami menggema di seluruh rumah. Pada Rudy yang menyerah. Dia menjelaskan, meminta maaf, dan bahkan berlutut. Untung saja tetangga kami jauh. Dia bilang dia hanya terbawa suasana dan tidak ada cinta di antara mereka. Hanya genit. Dan pacar bule Dina juga akan segera pulang. Dia hanya menunggu dia kembali. Saya tidak lagi percaya pada penjelasannya. Kepercayaan saya, Mbak Nia, seperti cermin yang sudah pecah. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menyatukannya, itu akan tetap pecah. Hal yang paling menyakitkan bukanlah rasa sakit dari pengkhianatannya, tetapi juga rasa sakit dari pengkhianatan sahabat terbaik saya. Sejak saat itu, semuanya berubah. Tidak peduli apa yang dilakukan Rudy untuk menebusnya, sepertinya ada tembok yang menghalangi kami. Dia mengatakan bahwa dia tidak bertemu Dina lagi. Dina sudah pergi ke Jakarta. Saya tidak mencari tahu alasannya. Saya tidak peduli. Satu kesalahan suami saya adalah alasan mengapa saya juga berpikir untuk mengkhianatinya. Saya merasa jijik setiap kali dia mencoba mencium saya. Saya selalu marah. Saya mencoba membangun kembali kepercayaan saya padanya. Tapi, suatu kali, dia meninggalkan ponselnya di rumah. Dan saya melihat dia masih berbicara dengan Dina. Cinta saya padanya benar-benar hilang. Itu digantikan oleh kemarahan, rasa sakit, dan kebencian padanya. Saya tahu, itu salah, tapi saya tidak bisa menahannya,
Kalian mengerti saya kan? Anda mengerti kemarahan yang saya rasakan. Kepercayaan tidak bisa kembali karena sudah hancur total. Di tengah kesedihan dan kekecewaan saya, hanya keluarga saya yang menjadi sandaran saya. Tapi saya juga tidak bisa menceritakan masalah saya kepada mereka. Bagaimanapun, saya tidak ingin merusak citra suami saya di depan mereka. Anak-anak saya, merekalah alasan mengapa saya masih bertahan dalam hubungan kami. Tapi terkadang, bahkan mereka tidak cukup untuk menghilangkan beban di dada saya. Disitulah Pak Bambang, ayah mercuaku, masuk ke dalam cerita. Dia juga seorang petani. Dia pendiam dan suka membaca koran setiap pagi sambil minum kopi. Dia juga yang memberi kami pekerjaan. Dia mewariskan ladang yang dia rawat kepada kami. Karena Pak Bambang sudah tua, dia tidak bisa lagi mengurus ladang. Suatu hari, dia mungkin menyadari keheningan saya. Saya pergi ke rumahnya dan memberikan bagiannya dari panen padi kami. Kami masih memberinya bagian. Dia sudah menduda dan tinggal sendirian di rumah lamanya. Setelah saya memberinya bagiannya, dia langsung berterima kasih. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, "Kamu baik-baik saja, Celia? Kamu sepertinya punya masalah. Apakah kamu punya masalah dengan Rudy? Beritahu saja aku ya." "Tidak, apa-apa Pak Bambang. Jangan khawatir. Saya baik-baik saja." Saya bilang, saya tinggal di sana selama beberapa menit. Saya bisa mengatakan bahwa saya melupakan semua kesedihan di dada saya. Dia juga suka bercanda. Jadi, saya tertawa terbahak-bahak mendengar leluconnya. Awalnya, saya mencoba menyembunyikan masalah saya darinya. Tapi dengan setiap pertanyaan dan setiap kepeduliannya, tembok yang saya bangun perlahan-lahan runtuh. Suatu sore, dia baru saja mengantar anak-anak. Rudy tidak ada hari itu karena dia pergi mengambil pupuk. Dia singgah sebentar dan mengobrol dengan saya. "Kalau kamu punya masalah dengan Rudy, aku di sini saja. Kamu bisa memberitahuku, Celia. Aku hanya memperhatikan bahwa kalian berdua tidak berbicara. Anak-anakmu mungkin akan terpengaruh. Anak sulungmu bilang kalian sering bertengkar. Sejujurnya, Nak, kalian akan menghadapi banyak hal sebagai suami istri. Jadi jangan biarkan hal-hal kecil merusak kalian." Disitulah saya akhirnya menangis. Semua kesedihan, rasa sakit, dan kemarahan yang sudah lama saya pendam tiba-tiba keluar. "Rudy, Pak, saya belum bisa menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Saya kesulitan. Saya memergoki dia dengan Dina. Saya tahu dia terkejut dengan apa yang saya katakan. Jangan khawatir, saya akan berbicara dengan Rudy. Tenang dulu. Kuatkan dirimu, Celia, demi anak-anak." Sejak saat itu, Mbak Nia, hubungan saya dengan ayah mertua saya menjadi lebih dalam. Setiap hari ketika Rudy sedang bekerja dan anak-anak di sekolah, saya dan Pak Bambang akan duduk bersama di belakang rumah. Kami mengobrol. Saya merasa seperti menemukan sekutu saat itu. Saat itu, saya juga merasakan sesuatu yang berbeda dari tatapannya padaku. Terutama suatu kali dia datang ke rumah untuk menjemput anak-anak untuk diantar ke sekolah. Dia tiba di depan. Saya baru saja selesai mandi dan hanya mengenakan handuk. Saya melihatnya melihat saya dari atas ke bawah, tapi dia langsung berbalik saat melihat saya. "Maaf, Nak, apakah anak-anak sudah siap?" "Ya," jawab saya sambil tersenyum. Saya tahu kenapa saya tidak merasa canggung. Saya bahkan merasa senang ketika dia melihat saya lagi. "Mbak Nia," saya melihat pada dirinya hal-hal yang benar-benar hilang dari Rudy. Rasa hormat, pengertian, dan kehadiran. Saya mengalihkan cinta yang seharusnya menjadi milik suami saya kepadanya. Kami perlahan-lahan menjadi lebih dekat. Tatapannya yang curian setiap kali dia menjemput anak-anak memberi saya kegembiraan yang berbeda. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi, Mbak Nia. Tapi suatu hari, saya hanya merasa bahwa perasaan saya padanya sudah berubah. Bukan sebagai ayah mertua atau sebagai ayah yang menjadi sandaran saya, tapi lebih dari itu. Api perlahan-lahan terbangun. Di antara kami ini memalukan, Mbak Nia. Itu menjijikkan. Dan saya tahu, itu salah di mata orang lain. Salah bagiku untuk jatuh cinta padanya, karena dia adalah ayah dari suamiku. Tetapi di tengah kebingungan saya, dialah yang memberi saya cahaya. Dialah yang membuat saya merasa bahwa
saya masih berharga, bahwa masih ada seseorang yang mencintaiku, dan bahwa saya tidak sendirian. Suatu malam saat kami mengobrol di belakang rumah, dia tiba-tiba berbicara, "Celia, apakah tidak ada lagi kesempatan bagimu dan anakku untuk berbaikan demi anak-anak? Pikirkan anak-anakmu saja. Mereka terlalu muda untuk kalian berdua berpisah." "Saya belum tahu, Pak. Kami masih bersama, dan masih sama seperti dulu. Satu-satunya perbedaan adalah, kami tidak lagi seperti suami istri. Itu berubah. Saya belum bisa memaafkannya." "Saya tahu. Anda mengerti saya." "Belum. Ini salah anakmu, Pak. Makanya dia jarang mengajak saya tidur, karena dia membuat orang lain bahagia." "Saya tahu Dina lebih cantik dari saya. Lebih seksi, putih, dan halus. Tapi, saya tidak pantas dikhianati oleh dua orang yang saya percaya." "Benar kan? Saya tahu, Nak. Kamu sedang melalui masa sulit. Dan saya juga merasa malu dengan apa yang anakku lakukan." Saya tidak tahu kenapa saya menatapnya saat itu, Mbak Nia. Tapi, tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang berbeda. Dan hal berikutnya yang terjadi adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Tiba-tiba saya mencium bibirnya. Pria tua itu menolak. "Tunggu, Celia. Kamu hanya terkejut. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu tidak mau? Aku tahu kamu sudah menduda selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak ingin memenuhi kebutuhanmu yang tidak kamu rasakan selama bertahun-tahun? Jika kamu merasa bersalah karena suami saya adalah anakmu, lupakan saja itu. Karena itu salahnya mengapa saya akan melakukan ini. Ayo." Selagi Rudy belum kembali, saya menariknya, Mbak Nia, dan kami pergi ke gubuk di dekat sawah. Ya, saya membawanya ke sana. Saya ingin menjadi seperti Dina yang berbuat di dalam rumah. Anak-anak saya ada di sana dan saya tidak ingin mereka melihat saya di dalam gubuk. Saya langsung berbaring di tempat tidur kayu yang, meskipun keras, tidak saya pedulikan. Dan di sanalah saya menyerahkan diri saya kepada pria tua itu. Dengan tatapan rahasia kami, sentuhan rahasia, momen curian di mana hanya kami berdua. Setiap pelukan dari Pak Bambang membuat saya merasakan kebahagiaan yang tidak bisa saya jelaskan. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan, Mbak Nia. Saya tahu ini adalah dosa besar di mata banyak orang, terutama di mata Tuhan. Dan itu akan memalukan jika rahasia kami diketahui. Tapi, saya juga tidak bisa mengendalikan diri, saya terlalu jatuh cinta padanya. Sementara itu, Rudy terus mencoba menebus kesalahannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara saya dan ayahnya. Dia mungkin juga bertanya-tanya, mengapa saya tiba-tiba berubah. Ekspresi dingin saya seolah menghilang dan digantikan oleh keceriaan. Saya selalu tersenyum dan jarang marah padanya. Saya tahu, dia bingung dengan perilaku saya, tetapi saya tidak peduli. Suatu kali dia mengajak saya pergi ke kota untuk jalan-jalan bersama keluarga. Tapi saya menolak. Akhirnya mereka bertiga yang pergi ke kota. Sementara kami berdua tinggal dan bersenang-senang. Saya merasa seperti orang gila saat itu. Tetapi setiap hari saya mengkhianati suami saya. Saya perlahan-lahan merasakan rasa bersalah. Saya lebih merasakannya ketika saya melihat suami saya menebus kesalahan dan mencoba bersikap manis. Saya akui saya merasa marah pada suami saya karena apa yang dia lakukan pada saya. Saya tidak menginginkannya lagi. Semua kepercayaan dan cinta saya hilang. Cinta saya padanya tidak akan pernah kembali. Tapi saya masih bingung. Mbak Nia, apakah cinta saya pada suami saya benar-benar hilang? Atau hanya dilahap oleh kemarahan saya padanya? Sulit untuk menyembunyikan rahasia. Jika Anda tinggal di pedesaan, desa kami kecil, jadi mata tetangga kami selalu mengawasi. Seperti CCTV, selalu mengawasi hidup Anda 24 jam. Jadi hubungan rahasia saya dan Pak Bambang tidak bertahan lama. Saya tidak tahu bagaimana mereka tahu, atau siapa yang melihatnya. Tapi suatu hari, Rudy pulang dari ladang dengan sangat marah. Matanya berkobar, dan suaranya penuh amarah. "Banner, Celia, benar kata mereka, kamu dan ayah punya hubungan. Tahukah kamu bahwa kalian adalah gosip di luar sana?" Saya merasa seperti langit jatuh saat itu. Pak Bambang ada di sana saat itu,
dan hanya mendengarkan kami dengan tenang. Saya tidak tahu bagaimana suami saya tahu rahasia kami, tapi saya sangat gugup. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mengakuinya. Saya tidak menyembunyikannya. Saya menceritakan semuanya kepada Rudy, termasuk bagaimana kami memulai. Dia memotong saya ketika saya mencoba menjelaskan. Kekacauan sudah dimulai. Dia dengan keras memukul ayahnya. Saya tidak tahan melihat seorang anak memukul ayahnya sendiri. Saya sangat sakit saat itu. Mbak Nia, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya melihat bagaimana bibir pria tua itu berdarah. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya mendengar anak-anak saya menangis. Jadi saya segera membawa mereka ke kamar sampai saya menghentikan mereka. Saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya, tetapi saya mendorong Rudy dan dia jatuh ke lantai. Yang paling mengejutkan adalah reaksi suami saya pada akhirnya. Saya pikir dia juga akan membenci saya, seperti yang saya lakukan padanya. Ketika saya memergoki dia dengan Dina, saya pikir dia akan marah pada saya. Saya pikir dia akan meninggalkan saya dan membenci saya. Tapi itu kebalikan dari apa yang saya harapkan. Setelah semua kemarahan dan rasa sakit, saya tidak percaya. Suami saya memeluk saya erat-erat. Celia, tidak peduli apa yang terjadi, aku masih menerimamu karena aku mencintaimu. Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan. Aku tahu kamu melakukan ini hanya untuk membalas dendam padaku. Jadi sudahlah, bibir saya terbuka saat itu. Bagaimana dia bisa memaafkan dan menerimaku, sementara saya tidak bisa memaafkannya atas apa yang dia lakukan pada saya. Setelah semua yang saya lakukan padanya, setelah semua rasa sakit yang saya sebabkan, dia masih menerimaku. Apa yang dia katakan tidak membawa kelegaan. Tetapi rasa bersalah yang saya rasakan menjadi lebih kuat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Pak Bambang yang sedih, seolah mata kami berbicara, sampai dia perlahan-lahan berdiri dan meninggalkan rumah. Dia bahkan meminta maaf kepada anaknya. Tetapi Rudy mengabaikannya. Sekarang saya masih di rumah kami. Rudy masih menebus kesalahannya dan berusaha memperbaiki semuanya untuk kami. Saya tahu dia mencintai saya, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang saya rasakan padanya. Saya malu, saya merasa bersalah atas apa yang saya lakukan sampai saya tidak keluar rumah lagi karena gosip tentang saya masih menyebar. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi suami saya dan bagaimana bersikap padanya meskipun saya bersalah. Sungguh menyakitkan melihatnya berpura-pura semuanya baik-baik saja, seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara kami. Tapi kenyataannya adalah hubungan kami sudah retak dan Pak Bambang juga terkurung di rumahnya. Kami tidak lagi berbicara seperti dulu. Saya tahu apa yang saya lakukan jauh lebih memalukan daripada pengkhianatan suami saya pada saya, karena lebih memalukan bahwa saya jatuh cinta pada ayahnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya bingung. Haruskah saya berbicara dengan Pak Bambang lagi atau melupakan semuanya dan membangun kembali keluarga saya? Saya berharap melalui cerita ini saya dapat menemukan jawaban atas pertanyaan saya. Saya harap Anda dapat membantu saya bangkit dari kejatuhan saya dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan yang saya hadapi. Saya akan menerima komentar apapun yang saya baca di cerita ini.